Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik ya. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini tentang globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 1 dan 2. Disimak baik-baik ya pembahasannya. Nah, Indonesia pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap untuk masa bakti 1973 sampai 1974 bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria. Kemudian, Indonesia terpilih kembali untuk periode 1995 sampai 1996 bersama dengan Botswana, Honduras, Jerman, dan Italia. Kemudian, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa bakti 2007 sampai 2008 bersama Afrika Selatan, Panama, Belgia, dan Italia. Nah, Dewan Keamanan PBB ini terdiri dari 15 negara anggota yang terbagi menjadi 5 negara anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap. Untuk negara anggota tidak tetap dipilih masing-masing 5 negara melalui pemungutan suara Majelis Umum PBB dan akan menjabat selama 2 tahun. Nah, PBB ini atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menaungi berbagai organisasi. Nah, kita simak apa saja organisasi yang ada di bawah naungan PBB. Yang pertama ada UNICEF atau United Nations Children's Fund. Nah, tugas atau tanggung jawabnya adalah memberi bantuan dalam bidang kemanusiaan dan perkembangan anak-anak. Lalu yang kedua ada WHO atau World Health Organization yang tanggung jawabnya adalah memastikan semua orang terjamin kesehatannya dalam skala universal. Lalu yang ketiga ada UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Tugasnya adalah melindungi hak asasi manusia dan keragaman. Selanjutnya ada FAO atau Food and Agriculture Organization. Tanggung jawabnya atau tugasnya ini meningkatkan produksi dan mengatasi semua masalah pertanian dan pangan termasuk dalam proses dan pendistribusiannya. Lalu ada IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Tugasnya adalah mengawasi berbagai kesepakatan nilai tukar tetap antar semua negara serta membantu dalam mengelola nilai tukar. Yang keenam ada ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional. Tugasnya adalah mengadakan suatu perjanjian mengenai upah, umur pekerja, serta jumlah jam kerja. Nah, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi di dunia. Nah, sekarang peran Indonesia dalam berbagai organisasi di dunia ini apa saja sih? Dalam organisasi PBB, Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke negara yang rawan konflik seperti Kongo, Vietnam, Bosnia, dan Kamboja. Lalu, pada organisasi GNB atau Gerakan Non-Blok, Indonesia aktif pada 1961 sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok. Nah, pada tahun 1992, Indonesia diangkat sebagai ketua Gerakan Non-Blok pada konferensi Non-Blok Countries di Jakarta. Keterlibatan Indonesia melalui GNB secara langsung menunjukkan bahwa Indonesia ini terlibat dalam detente era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Lalu, organisasi selanjutnya ini adalah KAA atau Konferensi Asia Afrika. Nah, Indonesia mempelopori organisasi Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi ini memunculkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Lalu, organisasi selanjutnya ada OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Peran Indonesia adalah memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Front Pembebasan Nasional Moro atau MNLF dan pemerintah Filipina atau GRP dengan mengacu pada perjanjian damai akhir tahun 1996. Selain itu, Indonesia juga mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka dan kedaulatan dengan
Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, politik luar negeri Indonesia, hubungan Indonesia dengan negara lain juga didasarkan pada prinsip politik luar negeri, yaitu bebas aktif. Apa sih arti bebas dan aktif itu? Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Lalu aktif artinya Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia juga ikut serta secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Yang kedua, membina persahabatan antara Indonesia dengan semua negara di dunia. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur dalam wadah NKRI. Nah, sebelumnya di dalam buku paket halaman 52 ada teks tentang Indonesia terboros dalam pemakaian listrik di ASEAN. Nah, ada beberapa kosakata yang kita cari tahu artinya. Yang pertama ada siaga. Siaga ini artinya adalah siap sedia. Lalu komitmen ini artinya suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian. Nah, kemudian publik atau orang banyak. Nah, periodik ini adalah muncul atau terjadi dalam selang waktu yang tetap. Selanjutnya investasi. Investasi ini adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, sebelumnya kan pada subtema 1 kalian telah mempelajari tentang reklame berdasarkan tujuan pembuatannya, ada reklame komersial dan non-komersial, juga berdasarkan medianya, ada visual, audio, dan visual audio. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang macam-macam reklame berdasarkan sifat dan pemasangannya. Nah, menurut sifatnya, reklame ini dibagi menjadi 3, yaitu reklame peringatan, reklame ajakan, dan reklame penerangan. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada reklame peringatan. Nah, reklame ini biasanya dipasang untuk memberikan peringatan kepada masyarakat umum. Jenis reklame ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Lalu yang kedua ada reklame ajakan. Reklame ajakan ini merupakan jenis reklame imbauan atau ajakan untuk meminta masyarakat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada reklame penerangan. Reklame penerangan ini merupakan reklame untuk menyampaikan informasi pada masyarakat. Lalu menurut pemasangannya, reklame ini dibagi menjadi 2, ada yang indoor atau outdoor. Indoor berarti dalam ruangan dan outdoor di luar ruangan. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama ada reklame indoor. Reklame indoor merupakan reklame yang dipasang di dalam ruangan. Reklame ini dipasang di dalam ruangan biasanya memiliki ruang yang terbatas karena ada di dalam ruangan. Yang kedua ada reklame outdoor. Reklame outdoor ini merupakan reklame yang dipasang di luar ruangan. Reklame yang dipasang di luar ruangan biasanya memiliki bentuk yang lebih bebas karena ruangnya yang tidak terbatas. Lalu berdasarkan bentuknya. Macam-macam reklame ini dibagi menjadi 10 jenis atau 10 macam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada iklan. Iklan yaitu reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual pada media cetak atau elektronik. Yang kedua ada spanduk. Spanduk yaitu reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara 2 tiang di tempat strategis dan ramai. Lalu yang ketiga ada brosur. Brosur ini reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas.
disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Biasanya kita temui brosur ini di sekolah-sekolah kalau ada penerimaan mahasiswa baru. Jadi, informasi tentang sekolah tersebut ada dalam brosur tersebut. Yang keempat ada embalase. Embalase ini yaitu reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan dan informasi tentang produk tersebut. Nah, yang selanjutnya poster. Poster yaitu reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam ada baliho. Baliho ini reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar yang ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar serta kuat yang bersifat semi permanen. Lalu selanjutnya ada banner. Banner yaitu reklame dengan bentuk kotak. Biasanya dicetak dengan digital printing dan ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Jadi ada standnya kayak gitu. Lalu selanjutnya ada billboard. Billboard yaitu reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu yang bersifat permanen. Lalu yang 9 ada leaflet, yaitu reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat serta berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil atau diberikan langsung kepada konsumen atau target. Ini bentuknya nggak jauh beda ya sama brosur. Nah, 10 ada kalender. Kalender ini dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan pada bagian depan atau bagian atas kalender. Nah, bagaimana pembahasan kita hari ini? Hari ini kita sudah membahas tentang organisasi di bawah naungan PBB dan juga peran Indonesia dalam berbagai organisasi dunia. Lalu tentang politik luar negeri dan macam-macam reklame. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.